Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fillah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang hadis Jibril yang belum terselesaikan. Pembahasan terakhir dari pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tentang al-ihsan. Jadi kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar tentang apa itu al-ihsan dan juga berkaitan dengan husnul khuluq. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah pertanyaan tentang al-ihsan, fa akhbirni anis saah, dan kabarkan kepadaku tentang as-saah, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya di sini ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, antara yang bertanya dan antara yang ditanya sama-sama tidak tahu apa itu yaumul qiyamah. Karena itu jawaban dari Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tidaklah seorang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi maknanya antara yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui apa itu hakikatnya yaumul qiyamah. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengetahui batilnya atau kesalahan yang biasa dilakukan oleh ahlus sa'wadah, para dukun, karena yang biasa meramal umur dunia, ya, yang katanya katakanlah dulu pernah diramalkan tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 kiamat. Itu menunjukkan kebatilan ucapan tersebut. Ya. Kenapa? Karena kalau Jibril saja, katakanlah itu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makhluknya yang paling afdal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya itu tidak tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah,
apalagi orang-orang yang martabatnya di bawah mereka. Jadi apa yang menjadi jawaban Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Seorang yang ditanya tentang yaumul qiyamah itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu menunjukkan bahwa dua-duanya sama-sama tidak tahu hakikat yaumul qiyamah. Karena itu sebagaimana yang marak hari ini kadang-kadang akan terjadi sesuatu di dunia ini, mungkin itu gempa bumi atau mungkin musibah-musibah yang lain yang diramalkan oleh ahlus sa'wadah, yaitu para dukun atau tukang ramal, itu menunjukkan kebatilan yang ada pada mereka. Bahkan itu termasuk perbuatan at-taghut. Bahkan dikatakan kemarin dalam ta'lim di ad-da'wah, itu termasuk ru'asut tawahid. Jadi pentolan-pentolannya taghut. Itu diantaranya adalah man yadda'i ilmal ghaib. Seorang yang mendakwahkan dirinya mengetahui ilmu ghaib. Apa yang akan terjadi? Ya, itu seperti dukun dan tukang ramal. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi ketika Jibril tahu bahwa Nabi SAW mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, lalu kesimpulannya dua-duanya tidak tahu apa itu hakikat yaumul qiyamah, berpindahlah pertanyaan Jibril kepada sesuatu yang mungkin. Karena itu Jibril kemudian bertanya, fa'ahbirni an amaratiha. Jadi habarkan kepadaku ya Nabi Allah tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu mungkin. Jadi kalau hakikat yaumul qiyamah kapan terjadinya katakanlah, bagaimana kejadiannya dan seterusnya, itu antara Jibril dan Rasulullah SAW, Allah tidak memberikan ilmunya kepada mereka berdua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sekedar menyampaikan kepada makhluk ini apa? Amaratus sa'ah, tanda-tanda bangkitnya yaumul qiyamah. Kan itu setelah dijawab seperti itu, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'ahbirni an amaratiha, habarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Muhammad ayat 18, fa'al yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Jadi manusia ini tidaklah menunggu kecuali datangnya atau bangkitnya yaumul qiyamah yang akan terjadi secara tiba-tiba. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyatakan, bu'istu was-sa'ati kahataini. Nabi SAW mengatakan, kemudian mengumpulkan apa? Antara jari isyarah atau jari telunjuk dan jari wusta. Wal wusta was sababah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Bu'istu wa qiyamis sa'aka hataini. Jadi saya oleh Allah Subhanahu wa taala diutus dan bangkitnya yaumul qiyamah itu seperti ini. Jadi kalau kita hitung khonfiddin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan dunia sejak Adam katakanlah kalau itu manusia sampai diutusnya Rasulullah SAW itu sudah dari telunjuk ini ke sini. Jadi panjangnya dunia yang sudah berjalan sampai diutusnya Rasulullah SAW itu segini. Nah antara sisa wusta ini, jari tengah dan jari telunjuk, itu diutusnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi ibaratnya diutus itu di sini. Nah yaumul qiyamah itu tinggal segini. Nah ini yang sudah kita rasakan berabad-abad gak habis-habis. Karena itu kalau kita bicara asratu sa'ah, tanda-tanda bangkitnya yaumul qiyamah, diutusnya Rasulullah SAW sendiri, itu sudah merupakan tanda dekatnya yaumul qiyamah. Itu persis seperti hadis Nabi SAW yang mengatakan, ana wa qafilul yatim kahatain. Saya dengan seorang kafil mengurusi anak yatim seperti ini. Lalu Nabi SAW merekatkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu jangan dipahami dekatnya ini. Tapi kahatain itu jaraknya ini. Karena kedudukan Nabi SAW di yaumul qiyamah fil jannah itu tidak ada seorang pun yang sebanding dengan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Cuman sangat dekat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang mengkafil, mengurusi anak yatim itu seperti ini. Jadi dekat betul dengan Rasulullah SAW. Jadi maknanya adalah sisa dari jari tengah ini diutusnya Rasulullah SAW dan bangkitnya yaumul qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha." Tidaklah manusia itu menunggu kecuali datangnya yaumul qiyamah yang akan datang secara tiba-tiba, baghtah. Bahkan kita ini tidak tahu kapan bangkitnya. Bahkan ulama tidak tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Karena ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni anis sa'ah, qal mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Cuma di sana ada kabar bahwa terjadinya yaumul qiyamah itu adalah yaumul Jum'ah. Pada hari Jumat. Cuman Jumat yang mana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqad jaa'a asratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda bangkitnya yaumul qiyamah. Al-Quran surat Muhammad ayat 18. Tidak Allah menyatakan fahal yanzuruna illa an ta'tiyahum illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tidaklah manusia ini menunggu kecuali akan datangnya yaumul qiyamah, terjadinya hari kiamat yang datang secara apa? Baghtah, tiba-tiba. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan kelanjutan ayat, faqad jaa'a asratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda yaumul qiyamah. Asrat itu alamah. Sebagaimana kalau dalam ayat, faqad jaa'a asratuha. Kalau dalam hadis, akhbirni an amaratiha. Amarah, alamah, tanda-tanda. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi asratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu menjadi 3 bagian. Para ulama Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membagi asratus sa'ah itu ala salasati samil, 3 bagian. Yang pertama, asratun madat wantahat, tanda-tanda yaumul qiyamah yang sudah berlalu dan sudah berhenti. Di antaranya apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah berlalu dan sudah habis. Jadi Rasulullah SAW sudah meninggal. Ya. Atau barangkali terjadinya peperangan besar di kalangan kaum muslimin dulu misalkan. Sebagaimana barangkali yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Atau munculnya para pendusta yang masing-masing mengaku menjadi seorang nabi. Itu juga sudah berlalu, ada. Sejak masa sebelum Musailamah al-Kadzdzab, itu dulu sudah ada orang yang mengaku jadi nabi. Kemudian muncul Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku setelah wafatnya Nabi SAW, beliau sebagai apa? Musailamah itu sebagai seorang nabi yang akhirnya dibunuh pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus, yang itu sudah selesai. Kemudian juga ditaklukkannya 2 negeri besar di dunia ini. Dan itu tanda-tanda yaumul qiyamah. Yaitu mana? Persia dan Romawi. Runtuhnya 2 kekuasaan besar di alam dunia ini. Pada waktu itu Persia dan Romawi masuk ke dalam kekuasaan Islam. Termasuk juga tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu tanda-tanda datangnya yaumul qiyamah yang sudah madat wantahab, sudah berlalu dan sudah selesai. Itu asrat dan madat wantahab. Itu jenis yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, asratun lam tazal tatajaddadu wa hiya al-wusta. Tanda-tanda hari kiamat yang terus terjadi dan terus ada yang baru. Katakanlah yang lalu ada, tapi sampai hari ini masih ada tanda-tanda seperti ini. Dan itu banyak sekali dikabarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak akan bangkit yaumul qiyamah kecuali kalau sudah yaksurul jahlu, tersebar kebodohan. Nah, kalau kita lihat khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ini ditinggal masa tabi'in, atau setelah pada masa katakanlah imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau setelah Syekhul Islam kemari, itu zaman penuh dengan apa? Jahil, kebodohan. Bahkan kalau kita bicara masalah itu setelah masuknya ajaran-ajaran non-Islam yang kemudian diislamisasikan, sehingga kaum muslimin mengkonsumsi pelajaran-pelajaran dari luar Islam, dianggap itu sebagai ajaran agamanya, maka yaksurul jahlu, tersebar banyak mana? Kebodohan. Bahkan sampai hari ini kita betul-betul merasakan bagaimana seorang muslim sulit membedakan mana yang hak dari Al-Quran dan Sunnah dan mana yang batil, yang sekedar dikesankan itu sebagai Islam. Coba kita lihat bagaimana saudara-saudari kita sama muslim, sampai mereka tidak mengenal apa itu hak Allah, bahkan tidak mengenal Allah itu yang dia sembah itu di mana, tidak kenal. Bahkan itu bukan sekedar merambah awamun nas, orang-orang secara umum, bahkan apa yang dikatakan kaum intelek, mereka juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan tentang masalah hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu tentang pertanyaan Rasulullah SAW tentang di mana Allah. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Muawiyah ibn Hakam, itu punya seorang budak perempuan. Nah, budak perempuan ini kerjanya mengembala kambing. Kambing punya sahabat Muawiyah ibn Hakam. Nah, suatu saat seekor kambing itu tadi dimakan oleh serigala. Maka begitu pulang, Muawiyah bin Hakam ini marah besar. Dianggap budaknya ini tidak bisa bekerja. Akhirnya ditampar sang budak itu. Begitu habis dia menampar budaknya, menyesal ya. Begitu menyesal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana basar, saya ini manusia. Saya bisa marah, saya juga bisa berbuat yang keliru dan seterusnya. Lalu dikisahkannya lah kisah dia dengan budaknya tadi. Apa aktiku ya Rasulullah? Apa saya harus memerdekakan budak saya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kemarikan budakmu. Maka sang budak ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu datang di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengajukan pertanyaan kepadanya. Ini budak, ya, yang tidak sekolah terlalu banyak, tidak. Hanya seorang budak pengembala kambing. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya. Ketika budak sudah ada di hadapannya, maka Nabi mengatakan, Aina Allah wa man ana. Kata Nabi SAW, ya jariyah, Aina Allah wa man ana. Wahai budak perempuan, di mana Allah dan siapa saya ini? Faqalat, maka budak tadi mengatakan, Allahu fis sama wa anta rasulu man fis sama. Allah ada di atas langit dan engkau adalah rasulnya zat yang ada di atas langit. Dengan jawaban ini Rasulullah SAW mengatakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budakmu karena dia seorang yang beriman. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan, andaikan pertanyaan sunniyah, aina Allah, di mana Allah? Itu pertanyaan sunnah. Kita Imam Az-Zahabi disunnahkan bagi kaum muslimin untuk bertanya kepada saudaranya yang lain, aina Allah, di mana Allah? Dan disunnahkan, diwajibkan bagi orang yang ditanya di mana Allah, dia harus menjawab Allah fauqas sama. Maka Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa ditanya di mana Allah, kok dia menjawabnya bukan sebagaimana jawaban budak tadi,
atau yang semakna dengannya, berarti dia belum beriman. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah, dikaitkan dengan jawaban budak tersebut. Nah, saat itu Syekh Al-Albani menjelaskan, andaikan soal ainallah itu tadi ditanyakan kepada para masyayikh, para guru besar yang ada di Universitas Al-Azhar di Kairo sana, tentu jawabannya akan centang-perentang, kata beliau. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, ada yang mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, dan macam-macam. Dan kalau ditanyakan kepada orang-orang Thariqah Sufiyah, pasti mereka mengatakan apa? Allah ada dalam hatiku, atau Allah lebih dekat dari apa? Urat leher. Itu masyayikhnya, itu guru-guru besarnya yang orang seluruh dunia mengambil ilmu dari mereka. Tidak seperti budak yang tertarbiyah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu berarti apa? Yaksurul jahal. Lah kalau ulamanya saja seperti itu, bagaimana yang diulamai? Kalau dai-nya tidak ngerti di mana Allah, kira-kira yang didakwahi di mana dia akan tahu Allah? Dan itu wajar kalau seorang katakanlah para murid yang begitu banyak, kadang ribuan satu pondok itu kan. Di pondok-pondok Thariqah sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dia sebut namanya, yang dia zikir setiap saat, yang dia sembah dan dia ibadahi, tidak tahu di mana Rabb-nya. Sehingga mengatakan jauh tapi tidak berpisah, dekat tapi tidak melekat, ya. Dikatakan di atas tidak terungkup oleh ruang, di bawah juga tidak teringkup oleh ruang, dan seterusnya. Nah, kalau orang sekarang mengatakan bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan pula, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, lalu hakikatnya apa? Yang enggak ada Allah. Ini seperti orang-orang Jahmiyah. Ketika orang Jahmiyah mengatakan Allah itu enggak boleh punya nama lain dan tidak boleh punya sifat. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Atau sebagian mereka menetapkan ada nama tapi enggak punya sifat. Itu kan aneh. Itu orang yang mengatakan dirinya, katakanlah menggunakan akal sehatnya. Ada sesuatu punya nama, nggak punya sifat. Itu mustahil akal. Akal nggak akan menerima. Ya? Karena itu para ulama mengatakan apa? Jahmiyah itu hakikatnya apa? Ya'budul ma'dum. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang nggak punya sifat berarti nggak ada. Setiap sesuatu yang ada zatnya mesti punya apa? Sifat. Kalau tidak ada sifatnya berarti zatnya tidak ada. Ya'budul ma'dum. Itu afratus sa'ah, yaksurul jahal. Bahkan sampai hari kita sekarang ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maklum dahulu pada masa Nabi, sampai orang yang Arab Badui saja ngerti perkara itu. Arab Badui itu kalau sekarang orang desa betul gitu ya. Kaum pedalaman, kalau Kubula misalkan, kalau di Jambe atau suku Tengger, maklum betul pada saat Arab Badui itu. Perkara itu begitu jelas gamblang. Tapi hari ini perkara itu menjadi terbalik 180 derajat. Kalau dulu namanya kesyirikan itu perkara yang aib betul di kalangan para sahabat. Sampai Arab Badui ngerti bahwa dakwahnya Muhammad SAW itu adalah apa? Untuk menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan, mengajak beribadah kepada Allah. Tapi hari ini tidaklah usah, katakanlah orang pedalaman yang tidak pernah belajar. Orang-orang yang ditokohkan sebagai ustadz, mubaligh, dai, apalagi kiai dan seterusnya, itu justru sebagai bemper depan untuk melakukan perbuatan syirik. Ya kan? Kalau kita lihat bis-bis ziarah Wali Songo misalkan, itu mesti kiainya ada di situ. Ya? Bahkan ra'aitu bi ummu unai apa ainaya. Saya betul-betul melihat dengan dua mata kepala saya ini, yang matanya juga masih ini, belum ganti. Itu seorang kiai yang bawa sorban pakai ini, memimpin peribadahan kepada kuburan Sunan Ampel di Surabaya. Itu waktu itu saya sengaja untuk melihat bagaimana pemandangan orang-orang ziarah kubur itu, masya Allah memang. Jadi benar apa yang dikatakan ulama, kalau itu memang perbuatan syirkul akbar sampai seperti itu. Jadi seorang itu menumpahkan hajatnya di depan kubur sambil mengusap-usap. Sampai ada seorang itu yang ngajak anaknya yang belum tahu apa-apa. Jadi barangkali kalau bahasa mubalaghahnya namanya itu bayi baru lahir dibawa situ untuk cari berkah. Dan itu perlu biaya
berjuta-juta. Jadi kalau katakanlah apa itu? Ya, jalan-jalan atau tamasya. Tapi kalau agama, ya itu tadi, ziarah. Kalau bahasanya kan, nah seperti itu. Nah sekarang itu, talabus terbalik 180 derajat. Kalau itu dulu dianggap perbuatan yang betul-betul mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi hari ini dianggap itu sebagai suatu apa? Hubbus salihin. Kecintaan kepada orang saleh. Jadi kalau mencintai wali ya bentuknya seperti itu. Coba kita lihat bagaimana perbuatan orang-orang yang mendakwakan dirinya mencintai Rasulullah SAW. Apa yang mereka kerjakan? Ya tak? Paling menyanjung Nabi dengan salatullah salamullah ala yasin ala taha. Selesai. Kalau begitu hari lahirnya diperingati maulid Nabi. Begitu Isra Mi'rajnya diperingati naiknya Nabi SAW itu. Kenaikan Muhammad SAW. Ya kan? Begitu hijrahnya diperingati hijrahnya, tapi tidak pernah bagaimana menapatilasi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu terjadi benturan yang begitu nampak sekali pada orang-orang yang seperti itu. Dari satu sisi setiap hari dia melecehkan sunnah Nabi SAW, tapi lisannya menyanjungkan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Itu asratus sa'ah. Khawar fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang asratus sa'ah, itu sangat banyak sekali. Di antaranya kata Nabi SAW dalam hadis ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, fa'ahbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Coba itu kata Nabi SAW. Ya, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Itu banyak sekali penafsiran. Yang diterangkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini, beliau katakan ikhtalafa fi hadzal ulama. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Faminhum, di antara mereka mayyaqul, ada yang mengatakan al-muradu, yang dimaksud ada seorang budak melahirkan majikannya, itu antalidal amatu rabbaha. Jadi betul-betul budak ini melahirkan majikannya. Yakni antalidal amatu mayyakunu sayyidan li ghairiha laha. Tapi di sini ada pemaknaan, yaitu apa? Budak ini katakanlah dia dimiliki oleh seseorang. Tentu majikannya, sekaligus tuannya, sekaligus dia miliknya. Maka budak ini katakanlah dikumpuli oleh tuannya tadi. Lahirlah anak. Nah, anak ini nasabnya kepada siapa? Kepada majikannya. Berarti anak ini merdeka apa budak? Merdeka. Dalam Islam nasab itu kepada laki-laki. Jadi kalau kita punya budak, katakanlah, itu halal untuk dipergauli, sekalipun tanpa akad nikah. Jelas, tapi bedakan budak dengan pembantu rumah tangga lah ya. Bedakan. Kadang-kadang kan ada kasus Pak, ya, dari TKW pulang-pulang sudah dia tinggal 2/4 misalkan, itu keliru. Ya. Karena itu, ya bukan saya menganjurkan kerja artinya. Bagi yang mau kerja, khususnya putri, itu betul-betul harus dijelaskan akad. Karena kadang-kadang PT itu bisa melakukan penipuan. Karena mungkin dari sana, mungkin dari majikan itu maunya cari, beli seseorang, membeli gitu. Jadi dari sana akadnya beli. Karena bisa jadi hitungan dari sini ada, di sini jual beli seperti itu. Akhirnya dari sana beli. Nah kalau itu beli namanya apa? Budak. Sedang penyalur pembelian tadi mengatakan itu adalah kerja. Akhirnya si tenaga kerja tadi diperlakukan sebagai budak karena sana merasa apa? Beli. Terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam Islam, kalau seorang punya budak, sekalipun tanpa akad nikah, kalau itu memang sudah milik dia, itu boleh digauli. Ya. Nah, kalau dari pergaulan tadi lahirlah seorang anak, berarti anak ini merdeka, nasabnya kepada majikan. Jadi, kalau dikaitkan dengan itu, kalau budak ini melahirkan seorang anak, yang anak ini anak majikannya, maka bisa jadi pertama
dia itu menjadi majikan dia sebagai katakanlah anak majikannya. Yang kedua, kalau bapaknya ini mati, katakanlah meninggal dunia, budak ini akan menjadi warisannya. Karena budak itu termasuk kepemilikan, diwariskan. Nah, kalau budak yang ibunya tadi diwariskan oleh bapaknya kepada dirinya, berarti siapa majikannya? Anaknya sendiri. Jelas ya? Antalidal amatu rabbataha. Dan itu sangat mungkin. Kalau dulu bisa jadi banyak. Ya. Dan hari ini apa ada perbudakan? Kalau memang kondisi memungkinkan sebagaimana syariat Islam terjadi. Sekalipun Islam memerangi apa? Perbudakan itu. Karena Islam menganjurkan seorang yang memerdekakan budak dengan pahala yang begitu besar. Bahkan salah satu penebus dari dosa yang dilakukan seorang hamba, yang pertama adalah apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jelas ya penafsiran pertama itu ya? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya, majikannya. Kemudian di sana juga ada lagi penafsiran bahwa itu menunjukkan apa? Kasratu uququl walidain. Banyaknya terjadi rusaknya moral sehingga anak terperosok kepada perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga digambarkan dari antalidal amatu rabbataha itu seorang anak memperlakukan ibunya sendiri seperti seorang majikan memperlakukan budaknya. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Wah, tidak ada misalkan seorang anak katakanlah safar, dia pergi dari kampung halamannya untuk mencari kerja, lalu di tempat tertentu dia sukses dalam pekerjaannya, katakanlah di Jakarta atau di kota besar, dia sukses di sana sehingga menjadi orang kaya, lalu dia punya anak. Akhirnya kerepotan, istrinya wanita karir, dia juga kerja, anaknya nggak ada yang ngurus. Ya? Kemudian dengan alasan dia ingin membahagiakan orang tuanya, diambillah ibunya dari kampung tadi. Diajak ke rumah dia di kota. Tapi ibu ini dari pagi sampai malam tugasnya adalah mengurusi rumah dia plus memelihara anaknya. Itu bukan mau memuliakan ibunya atau orang tuanya dan mau mengurusinya, tapi memperlakukan orang tuanya sebagai pembantu dan budaknya. Bahkan tidak jarang kalau terjadi mungkin anaknya nangis, entah karena namanya anak kecil, justru orang tuanya yang dimarahi, disalahkan, Masya Allah. Itu uququl walidain. Kita jumpai ada seorang anak karena tidak terdidik dengan agama. Artinya dia adalah duit senang-senang, duit senang-senang. Pas orang tuanya masih mampu, dari kecil dimanjakan dengan uang. Begitu besar taunya uang harus ada. Sedang orang tua barangkali kondisi sudah tidak bisa sebagaimana masa muda dahulu. Lalu anak menuntut adanya uang, tidak keluar uang. Kadang orang tuanya yang dijadikan korban dari kekasaran akhlaknya. Ada seorang anak memukul ibunya sendiri, dipukul ibunya karena tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Ingin sepeda motor, tidak terturuti, katakanlah orang tuanya yang dijadikan korban dari kejelekan akhlaknya karena rusak dengan pergaulan temannya dan seterusnya. Itu salah satu penafsiran dari apa? Antalidal amatu rabbataha. Kan itu Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah hadis ini muttafaqun alaih, ya Rasulullah, man ahaqqu an usahibahu, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik, untuk aku temani? Faqala Nabi SAW, ummuka, ibumu. Faqala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Faqala summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Nabi SAW mengulangi berapa? 3 kali. Yang keempat baru mengatakan apa? Summa abuka, baru bapak. Seperti itu. Nah sekarang hancur seperti itu. Cuma yang sangat disayangkan hari ini, orang tua begitu khawatir kalau anak menapaki jejak untuk belajar din. Padahal dengan agama itu anak bisa mengerti bagaimana kewajiban dia kepada kedua orang tua. Jika orang tua lebih memporsir anaknya untuk bagaimana bisa bekerja lebih dulu. Tidak tahu agama tidak masalah. Tidak mengenal Allah itu bukan perkara yang penting. Ya kan? Tapi bagaimana anak bisa sekolah, selesai sekolah bisa mendapatkan pekerjaan yang pasti. Ibadah apa enggak ibadah itu nomor 12 ke atas.
Akhirnya anak ini tidak tahu bagaimana kewajiban dan hak yang harus dia terima. Dia maunya mengurus haknya saja, tidak pernah menunaikan apa? Kewajibannya. Dan itu banyak sekali seperti itu. Kan ikhwan fiddin rahimani wa rahiman. Berkaitan dengan kedua orang tua, Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu." Rajulun, kita bisa. Jadi kerugian. Sampai diulang-ulang oleh Nabi SAW. Seorang wajada walidayhi ahadahuma au kilahuma, yang menjumpai kedua orang tuanya, baik dua-duanya ataupun salah satu dari keduanya, walam yudkhilahul jannah, kok kedua orang tuanya enggak bisa memasukkan dia dalam surga. Awalam yadkhul jannah, kok dia tidak bisa masuk surga. Artinya seorang yang masih menjumpai kedua orang tuanya, apalagi dalam keadaan usia lanjut, itu adalah pintu terbesar untuk memasukkan dirinya ke dalam apa? Surga. Kok itu dijumpai, kok nggak bisa masuk surga? Itu rugi. Karena itu salah satu penafsiran dari antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya seperti itu. Ada juga ditafsirkan dengan kasratut tasri. Terjadinya banyak peperangan di kalangan kaum muslimin, akhirnya terjadi banyak perbudakan. Sehingga suatu saat ada seorang yang wanita, katakanlah yang tadinya merdeka, lalu kemudian karena peperangan tadi jadilah dia tawanan, jadilah dia seorang budak. Karena budak dia terjual terus, pindah tangan diperjualbelikan, sampai akhirnya bisa jadi dibeli oleh anaknya dulu, sedang dia tidak merasa. Barangkali masih kecil, ibunya sudah seperti itu. Pindah tangan sampai akhirnya terakhir dibeli oleh anaknya sendiri. Wa huwa la yaskur, dia tidak merasa kalau itu apa? Ibunya dahulu. Ini menjadi apa? Budak dia. Itu salah satu penafsiran juga. Ya, yang kalau seperti itu maknanya berarti kembali kepada kasratul jahal. Yaitu apa? Tidak tahunya seorang, tidak akan haramnya seorang anak menjual ibunya sendiri sekalipun itu budak. Ya, berarti kembali kepada apa? Kasratul jahal. Khawarafiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu asratus sa'ah. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Jadi dari sekian banyak penafsiran, kalau kita kumpulkan dan ambil maknanya, semuanya bisa berfaedah. Ya, tapi yang dikatakan akrab, lebih dekat kepada kebenaran, itu adalah seorang anak dilahirkan dari seorang budak milik bapaknya, akhirnya sang anak ini nanti akan mengganti kedudukan bapaknya, sehingga ibunya berstatus budak bagi dirinya. Itu sesuai dengan mana apa? Antalidal amatu rabbataha. Itu pertama kita bisa salat. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan Nabi dalam hadis ini bukan pembatasan. Digabungkan dengan hadis lain yang begitu banyak tentang tanda-tanda yaumul qiyamah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa antaral khufatal uratal alata yatatawwaluna fil bunyan. Dan engkau melihat ada seorang khufat itu seorang yang telanjang kaki, tidak pakai alas kaki. Ya, al-urat tidak berpakaian, al-alah yang fakir, miskin. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam mempermegah bangunan. Jadi Nabi SAW menggambarkan seorang yang menguasai tentang kemewahan dunia ini adalah seorang yang fakir. Digambarkan tidak pakai alas kaki, tidak punya pakaian, dan dia fakir, tidak punya harta. Khufat, ura, ala. Itu tanda kefakiran manusia. Tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, tidak punya harta yang disimpan. Fakir. Tapi Nabi kabarkan apa? Yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam mempermegah bangunan. Dan ini penafsirannya sangat banyak juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin itu menunjukkan apa? Sur'atut taghayyur. Cepatnya perubahan yang terjadi di alam dunia ini. Bahkan itu isyarat seperti itu. Nah kalau kita melihat kepada kenyataan, Masya Allah.
Jadi perubahan yang ada di sekitar kita ini sangat cepat. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, dulu seorang yang fakir, miskin, ya katakanlah beli alas kaki saja tidak mampu, beli pakaian yang cukup saja tidak bisa, harta tidak punya, berubah menjadi penguasa dunia yang yatatawwaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam apa? Bangunan. Itu isyarat tentang apa? Sur'atut taghayyur, cepatnya perubahan. Dan sekarang Masya Allah, tidak usahlah katakanlah kalau kita bicara sepeda motor, dulu di kampung cari sepeda motor paling yang punya Pak Lurah. Itu saja sudah sepeda yang tiap hari mogok katakanlah. Ya. Dan sekarang dengan begitu cepatnya setiap rumah, hatta rumah itu barangkali dicongkok bambu mau rubuh, punya sepeda motor, punya anten televisi. Itu baru hal kenyataan. Ya. Kalau kita kembali kepada fisik kondisi bangunan, Masya Allah hari ini hampir gak kita jumpai rumah itu rumah jelek. Ya, rumah semua bagus, apalagi sudah masuk hari ini di daerah-daerah yang kita setiap hari kita saksikan, Masya Allah. Ya, manusia ini kadang-kadang baru menikah, katakanlah, yang dia baru punya istri satu toh. Itu rumahnya itu kamarnya sudah gak bisa dihitung. Sehingga dia punya pembantu yang setiap hari harus membersihkan ruang kosong yang gak dipakai. Ya tatawwaluna fil bunyan, sur'atut taghayyur, cepat sekali perubahan. Ya, bahkan kondisi kalau kita kaitkan dengan din, Masya Allah, seorang yang dulu kita jumpai seorang yang betul-betul tekun beribadah, karena pergaulan barangkali atau karena dia pergi entah ke suatu tempat sehingga terkondisikan oleh lingkungan, pulang sudah tidak kenal dengan agama. Dan itu banyak sekali seperti itu. Sekarang ada katakanlah anak kampung begini, yang dulu nggak ngerti apa-apa, katakanlah ngaji di surau sama Pak Yai, belajar turutan, katakanlah kalau dulu ya tak, belajar ngaji, katakanlah. Kalau dia lihat wanita pakai celana panjang itu, wah anehnya, ada karu-karuan, kok ada seperti itu. Kalau dia katakanlah beranjak dari kampungnya, karena barangkali lulus sekolah, pergilah dia ke kota besar, seperti Tangerang, Jakarta, bekerja di sana, pulang sudah nggak ada lagi warna dahulu itu nggak ada. Yang dulu dia takjub melihat wanita pakai celana panjang, dia sudah menjadi seperti itu bahkan lebih. Yang dulu katakanlah masih ada kain sekalipun secul nyantol di kepalanya, sekarang udah nggak ada lagi. Yang dulu biasa bawa Al-Quran ke surau, sekarang nggak pernah lagi kenal itu. Jadi cepat sekali perubahan seperti itu. Ya, apalagi sekarang ini media-media yang menyuguhkan mode-mode yang cuma ada di ujung dunia sana, katakanlah, itu bisa masuk ke rumah-rumah di kampung-kampung. Sehingga satu kampung yang dulu bagus terimbas dengan fitnah, katakanlah media ini, televisi, atau mungkin adanya MP yang ada gambarnya dan seterusnya. Bahkan kita pernah juga jumpai di satu kampung, mungkin orang kaya pindah ke kampungnya, kemudian di situ pasang parabola yang besarnya nggak karu-karuan, yang memasukkan informasi yang nggak bagus, menimbulkan fitnah dalam penduduk kampung tersebut. Apalagi dalam modal agama yang sangat minimal. Ya? Saya itu pernah dulu, katakanlah semasa masih bujang dulu, katakanlah kalau masuk daerah Jepara masuk, itu orangnya masih lugu-lugu polos, katakanlah. Ya perempuan nggak ada yang nggak pakai kerudung, sekalipun ya kerudung-kerudung seperti itu. Pakai pakaian panjang, nggak ada yang pakai celana panjang. Itu dulu, katakanlah. Bahkan awal begitu saya pulang dari Jawa masih seperti itu. Tapi hari ini tuh Masya Allah, bahkan kadang-kadang tingkah pola mereka itu melebihi orang-orang yang di perkotaan. Dan namanya orang kampung, katakanlah, tahunya itu dianggap pantas untuk dirinya, diterapkan di sana, bergaya kota kan nggak bisa setengah-setengah. Akhirnya norak betul, gitu kan? Jadi overdosis betul penampilannya, itu seperti itu. Jadi sur'atu taghayyur, sangat cepat sekali perubahan ini. Dan kalau kita rasakan perubahan zaman hari ini itu Masya Allah, itu asratus fa'ala, ya, tanda-tanda bangkitnya yaumul kiamah. Jadi orang berlomba-lomba dalam urusan apa? Dunianya. Sekarang itu kita jarang sekali menjumpai seorang pemuda kemudian berangkat untuk thalabul ilmi dalam masalah agama, untuk membentengi dirinya, jarang. Tapi mereka semua bubar mencari pekerjaan untuk memperlombakan urusan dunia ini. Pulang dari Malaysia, yang satu punya sepeda motor, yang dari Malaysia besar, untuk bangga-banggaan saja, tidak ada gunanya, bukan untuk kerja. Itu yang mereka kejar kemana-mana.
Ya. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu salah satu tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut alamatul wusta, tanda pertengahan. Kalau para orang yang lain mengatakan itu alamatus sa'ah sughra, tanda hari kiamat yang masih kecil. Ya, jadi di antara yang tadi, talidal amatu rabbataha, budak melahirkan majikannya, atau wa antaral khufatal uratal alata yatatawwaluna fil bunyan, atau banyaknya kebodohan. Nabi juga mengatakan kasratul haraj, banyaknya al-haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Nah, kalau kita bicara pembunuhan hari ini, Masya Allah, tanda hari kiamat sudah betul-betul terwujud. Ya, kalau kita bicara pembunuhan hari ini, Masya Allah, dari media, katakanlah koran, televisi, informasi mulut ke mulut, katakanlah tentang terjadinya pembunuhan itu begitu banyak. Baik, katakanlah seorang laki-laki sama wanita berzina, hamil, melahirkan bayinya karena nggak tanggung jawab dibunuh. Ada seorang ibu pakai jilbab, membunuh bayinya hasil hubungan gelap tadi, dimasukkan ke pot bunga. Dimasukkan pot bunga, diisi tanah, tanamin bunga. Dan kalau seorang wanita yang mestinya punya, Masya Allah, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu seperti itu kok sampai tega, itu berarti sudah betul-betul rusak, dicabut oleh Allah SWT rasa rahmah yang ada pada kaum wanita tersebut. Kita pernah jumpai di daerah Pekalongan sana, ada seorang bayi dibuang di dalam kresek. Untung masih hidup, dimakan semut. Jadi nangis itu sampai mungkin karena malam nggak terdengar, tahu-tahu pagi. Untung masih hidup. Jadi cuman mulutnya, keterangan yang lihat cuman mulutnya membuka, tapi sudah nggak ada suaranya, paling habis. Kemudian dipungut orang, taruh di puskesmas Pekalongan sana, kemudian dirawat oleh seorang pegawai di sana. Jadi kan sudah besar. Seperti itu. Itu baru katakanlah 1-2. Belum kalau kita lihat yang di media, belum yang tidak diketahui. Ya kan? Dulu kan ada kasus di Indonesia itu seorang membunuh dengan cara sadis, dicacah-cacah itu kan, lalu dijadikan makanan ternaknya. Ternyata diungkap suaminya sendiri dibunuh oleh istrinya. Ya, itu tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, tapi maksud tanda yang wusta, belum sampai alamatul kubra. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu asratus sa'ah, yang tanda-tanda kali ini kalau muncul berarti memang sudah setelah munculnya tanda ini bangkitlah yaumul qiyamah. Itu disebut asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya. Dan ini terjadi takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Hal ini terjadi ketika sudah dekat betul bangkitnya yaumul qiyamah. Dijelaskan oleh para ulama, dikumpulkan dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan tentang tanda-tanda yaumul qiyamah. Itu kalau kita perinci dengan kalam ulama, yang pertama khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ad-dajjal itu dari ad-dajjal, artinya at-taqtiyah, menutupi. Kenapa dajjal disebut dajjal? Karena yughtil haqqa, dia menutupi kebenaran. Jadi kebenaran itu disembunyikan, dikesankan kebatilan sebagai kebenaran. Dan fitnah dajjal ini, ya, katakanlah munculnya tanda-tanda hari kiamat dengan munculnya dajjal ini adalah perkara yang datang dengannya nas dari Nabi SAW, bahkan hadisnya mutawatir, kemudian dengan ijma' kaum muslimin. Jadi pasti muncul dajjal ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, nanti untuk membandingkan itu loh, seperti tulisan seseorang mengenai dajjal telah muncul itu ya. Apa itu dajjal benar atau proses? Itu kan ada dajjal telah muncul dari proses. Itu tulisan itu, buku itu nggak bagus, jangan dibaca oleh ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum. Di dalamnya ada fikrah-fikrah khawarij dan pelecehan kepada ulama dan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang pernah dibedah di Asyid Taqwa itu dan juga di Karang, Kota Bumi. Nah,
Rasulullah SAW itu menyatakan tentang Dajjal ini, laisa baina Adam wa qiyamis sa'ah khalqullah akbaru min ad-Dajjal. Tidak ada antara Adam dan bangkitnya yaumul kiamah makhluk Allah dari kalangan manusia ini yang lebih besar dari Dajjal. Enggak ada. Itu nas dari siapa? Rasulullah SAW. Nabi mengatakan tidak ada antara Adam dan bangkitnya yaumul kiamah makhluk Allah dari kalangan manusia ini yang lebih besar dari Masihid Dajjal. Dajjal. Jadi yang dimaksud asratu saat itu Dajjal yang nanti dihabarkan Nabi SAW yang makhluk yang paling besar setelah Adam alaihissalam sampai nanti bangkitnya yaumul kiamah. Yang dihabarkan dalam hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Ya, bahwa Dajjal ini akan diikuti oleh Yahudi dari Asfahan. Ya. Kemudian dia akan diikuti oleh orang-orang yang sararul halqi, sejelek-jelek makhluk. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Dajjal itu artinya apa? Taghtiyah. Dari jadal yaitu taghtiyah. Maknanya apa? Yutil haqqa. Kenapa disebut Dajjal itu Dajjal? Karena dia sangat menutup kebenaran. Ya. Kemudian kenapa disebut Masih? Gitu kan? Sebagaimana kita diperintah Nabi SAW untuk berlindung dari 4 hal, di antaranya dari Masih Dajjal setiap selesai tasawuf akhir. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kenapa Dajjal disebut Masih dan Isa disebut Masih? Masih itu artinya mengusap atau terusap, menghapus atau diusap, gitu kan. Dajjal disebut Al-Masih, baik dibaca Masih bitasjid atau Masih tanpa tasjid sama aja itu artinya. Ya, di sana banyak sekali penafsiran. Ada yang mengatakan li'annahu mamsukhul ain, karena matanya itu diusap oleh Allah, dihapus. Jadi matanya kan nggak ada satu. Artinya ada, cuman sebagian mengatakan ada mata, tapi mata ini nggak berfungsi satu itu. Apa kayak kalau dijelaskan dalam hadis itu kayak anbah yang nafiqah, jadi kayak butir anggur yang keluar. Betul. Kalau bahasa keluarnya mencotot, ngerti mencotot ya. Jadi keluar, jadi nggak berfungsi gitu loh. Dajjal. Jadi kan Nabi SAW membedakan itu ya. Kalau Dajjal itu salah satu matanya itu awar, juling sampai keluar begitu, juling. Wa amma rabbuka falaysa bi'awar. Sedang Rabbmu yaitu Allah tidak awar, tidak juling, tidak buta. Berarti Allah punya mata dan mata Allah sempurna. Sedang Dajjal punya mata, tapi matanya apa? Juling satu. Ada hadis menerangkan sebelah kanan, ada hadis menerangkan sebelah kiri. Ya. Itu kenapa disebut Masih? Artinya mamsuhul ain, artinya matanya satunya seperti itu. Disebutkan juga karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Dajjal itu enggak punya mata satu. Enggak ada mata, enggak ada bulu alisnya ini. Ya, enggak ada matanya satu, enggak ada bulu alis. Jadi mansukhu ba'du wajhihi gitu loh. Sakai wajhihi. Jadi sebelah wajahnya itu enggak ada, hilang gitu loh, apa mamsukh ya. Seperti dihapus, hilang. Jadi cuma separuh gini yang utuh. Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih? Ada yang menyebutkan disebut Al-Masih karena dia yamsahul arda. Dia itu meliputi bumi ini seluruhnya. Karena Nabi SAW mengatakan Dajjal itu akan berkeliling ke seluruh dunia ini dan akan memasukinya kecuali Makkah dan Madinah. Lewat wajhul ardi ini semua pernah dijelajahi oleh Dajjal kecuali 2 tempat yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak bawakan dalilnya satu-satu karena lama nanti panjang. Tapi insyaallah itu hak. Ya, nanti kalau kembali kepada kitab hadis seperti Bukhari, Muslim dan kutubus sittah, kabar tentang Dajjal itu mutawatir masyhur. Ya. Kemudian Dajjal ini dijelaskan di sini oleh Imam Musaimin rahimahullah taala. Jadi Dajjal ternyata tadi taghtiyah, menutup, atau kidab, dusta. Sehingga kalau ulama kita mengatakan seorang rawi hadis pendusta, dia Dajjal, artinya pendusta. Dan Nabi SAW mengatakan apa?
bahwasanya akan muncul dari umatku ini ad-dajajil, para pendusta yang jumlahnya berapa? 30. Kulluhum yadda'un an-nubuwah. Masing-masing mengklaim dirinya adalah nabi. Dan kita yakini salah satu dari mereka atau yang segolongan dengan mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad, pencetus agama Ahmadiyah. Karena dia yadda'i nubuwah, mengaku jadi nabi. Sedang Nabi SAW mengatakan apa? La nabiyya ba'di. Allah mengatakan khatamun nabiyyin. Dia katakan khatam itu cincin hiasan. Kata si Mirza Ghulam ini. Jadi Rasulullah SAW itu ibarat cincin hiasan. Dan hiasan yang sangat indah. Dan itu tidak menafikan adanya cincin yang lain. Dan sayalah yang lain itu. Kata dia seperti itu. Ketika menafsirkan hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Apa kata si Ghulam Ahmad ini? Kata dia, la nabiyya ba'di fi hayati. Tidak ada nabi setelahku. Ketika apa? Ketika saya masih hidup. Jadi setelah saya diangkat jadi nabi, nggak ada nabi lagi seperti Musa dan Harun, nggak ada. Tapi setelah saya mati, kemungkinan ada nabi. Saya diantaranya. Begitulah maunya itu seperti itu. Itu pekerjaan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi suka mentauhid. Bahkan salah satu akidahnya mengingkari adanya dunia jin. Jadi nggak ada itu. Seperti itu nggak ada. Maka para ulama telah menghukumi bahwa Ahmadiyah, Qadian itu adalah laisu bi muslimin, hum kuffar. Mereka itu bukan orang-orang muslim, mereka itu orang-orang kafir. Sekalipun mengakui kenabian Rasulullah SAW, tapi dia telah menjadikan itu sebagai bumbu saja, yang hakikatnya mereka telah beragama baru dengan agama Ahmadiyah. Gitu ya. Dajjal artinya apa? Pendusta. Ya. Kalau Dajjal itu kalau dalam bahasa Arab siagul mubalaghah. Ala wazni fa'al, artinya sangat besar kedustaannya. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Idza zahara ad-dajjal falyan'a anhu." Barang apabila telah muncul Dajjal, adalah seorang mencari perlindungan darinya. Kan dikabarkan Nabi ada seorang, katakanlah yang tadinya beriman, lalu berhusnudzon dengan imannya, katakanlah, lalu dia mendatangi Dajjal, katanya mau membantah subhatnya, setelah dekat dengan Dajjal, justru menjadi pengikutnya yang paling setia. Hati-hati. Demikian juga ahlul bidah. Karena ulama membawa hadis ini, karena ahlul bidah itu lebih bahaya dari Dajjal. Karena Dajjal alamatnya jelas. Ahlul bidah sekarang ini kita banyak kaum muslimin yang tertipu dengannya. Ya. Karena itu barang siapa yang melihat muncul seorang ahlul bidah, maka jangan kemudian mau membantah subhatnya dengan modal yang katakanlah kerempeng, kita nggak punya apa-apa barangkali. Ya, dengan alasan saya mensalafiahkan dia, saya membantah hujahnya, saya mau bermunaqashah, jangan. Ya, kita kembali kepada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada gunanya bermunaqashah kepada seorang ahli bidah kecuali dalam perkara yang perlu umat itu untuk mengetahui supaya terselamatkan betul agamanya. Dan itu kalau dicukupkan dengan tahdzir, cukup. Jadi kalau muncul ahli bidah, katakanlah yang menyampaikan subhat-subhat yang di atas namakan Islam, padahal itu batil, lalu kita lakukan tahdzir kepada umat sudah percaya, cukup, tidak usah diajak berjidal. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa kita ini pengecut, misalkan kalau nggak mau berjidal. Para ulama kita itu menghindari jidal dengan ahli bidah. Ya, karena cuman menumbuhkan subhat dan fitnah. Jadi langsung para ulama menekankan apa? Tahdzir kepada mereka. Ya, umat ini ditahdzir, diperingatkan dari bahayanya ahli bidah tersebut. Dan itu hak dan itu kewajiban. Ya, karena itu manhaj tahdzir yang sesuai dengan sunnah itu perkara yang paling dibenci oleh ahli bidah. Karena mereka sangat terugikan dengan manhaj yang sangat bagus dari ahli sunnah itu. Sedang itu kewajiban di kalangan ahli sunnah dalam rangka menerapkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, kok saudara kita ini mau termakan subhat, didekati oleh orang-orang ahli bidah, mau diajak kepada kesesatan dan seterusnya, peringatkan dia. Sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita. Nah, kemudian dijelaskan di sini secara syar'i, Dajjal adalah rajulun mumawwi, seorang laki-laki pendusta, ya,
yakhruju fi akhir zaman yad'ir rububiyah, yang akan keluar nanti di akhir zaman, dia mendakwahkan punya sifat rububiyah. Dan Allah memang memberikan itu sebagai suatu fitnah bagi manusia ini. Ya. Wa khurujuhu sabitun bis sunnah wal ijma'. Dan keluarnya Dajjal ini sabit, artinya ada dengan dalil-dalil dari sunnah, bahkan ulama kita mengatakan itu mutawatir, dan juga ijma' kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkari kecuali sekelompok kecil dari kalangan Mu'tazilah. Kan itu kalau antum ketemu Hizbut Tahrir kok mengingkari munculnya Dajjal atau turunnya Isa atau azab kubur, wajar. Jadi perkara kita itu bukan masalah hadis itu diterima apa tidak diterima, tapi pokok perbedaan kita dengan mereka, karena mereka itu membangun madhabnya di atas madhab ahlil kalam dari kalangan Asy'ariyah. Sedang kita berupaya membangun manhaj kita ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dua perkara ini perkara yang sangat berseberangan, tidak mungkin dipertemukan. Jelas ya? Jadi bicara seperti kita dengan jamaah tabligh itu kan masalah khuruf mereka 40 hari itu nggak penting. Mau khuruf silahkan. Tapi pokok masalah yang menjadikan khuruf dan tidak khuruf itu adalah pokok masalah akidahnya. Karena jauhlah atau jamaah tabligh dibangun di atas tariqah sufiyah. Sedang kita berupaya membangun manhaj kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tidak mungkin ketemu. Khuruf itu masalah far'iyah, cabang saja. Bukan pokok masalah. Dan kita tidak mempermasalahkan khurufnya itu. Asal kamu khuruf, silahkan berapa hari seterusnya. Tapi dengan ilmu, berdakwah ilallah dengan cara yang benar. Silahkan. Boleh aja kok. Misalkan saya berdakwah ke Jambi atau kemana 3 hari, saya pulang, nggak ada masalah. Kalau memang kita berbekal dengan ilmu, dakwah salafiyah. Jadi pokok masalahnya bukan seperti itu. Perbedaan dengan ahli bidah, perbedaan asal, manhajiyah. Kalau masalah ini khuruf, boleh apa tidak boleh, kitab fadil amal dan seterusnya, itu masalah furu'iyah. Imbas dari pemahaman yang bangunan asalnya sudah apa? Keliru. Dan itu bedakan, wah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang betul-betul mengikrarkan hidupnya untuk berkhidmah kepada sunnah, kesalahan dia itu diberi udzur. Karena tidak seperti asal bangunannya. Tapi kalau seorang membangun asal hidupnya itu dengan perkara yang menyelisih manhajus salaf, kebenarannya itu adalah kebetulan, salahnya memang hukum asalnya. Dan itu dulu sering kita sampaikan bahwa kita ini kepada ahli bidah asal adalah su'udzat. Dan itu Imam Ahmad mewasiatkan kepada kita, jangan kalian tertipu dengan ahli bidah sekalipun nampaknya membela sunnah, karena akhirnya sunnah pula yang akan dia hanguskan. Seperti hari ini menyuguhkan tentang bicara khawarij, bicara murji'ah, bicara aliran-aliran sesat dalam Islam, gitu. Usul itu bid'ah, tahlilan bid'ah, partai bid'ah, politik bid'ah dan seterusnya, dia tolak. Jangan tertipu dengan itu kalau itu yang mengerjakan ahli bidah. Karena di balik itu dia punya kepentingan untuk menyuntikkan kepada kalian manhaj dia yang sesungguhnya. Persis seperti buku yang saya kabarkan. Dia bicara masalah Dajjal. Enak bicara Dajjal, hadisnya begitu banyak, komentar ulama. Tanpa terasa disuntik kita dengan pemahaman khawarij dari penulisnya tadi. Karena nanti Dajjal itu untuk mengelompokkan. Nah, orang-orang yang termakan subhannya Dajjal adalah orang-orang munafiki. Nah, orang munafik adalah orang yang tidak mau mendukung jihad. Bahkan mengomentari itu sebagai aksi teror. Nah, udah. Akhirnya manusia cuma terbagi menjadi 2 kubu. Kubu munafik dan kubu mukmin. Mukmin adalah orang-orang yang melakukan jihad ya, hari ini. Dan kubu munafik adalah orang-orang yang tidak mau mendukung atau bahkan memerangi aksi mereka. Sedang siapa yang memerangi aksi itu? Dari pertama kita sebutkan, para ulama kita. Kenapa kita tega dan rela para ulama kita dihukumi munafik yang tidak ada iman di dalam hatinya? Belum mereka mengangkat semacam Usama ibn Laden sebagai ulamanya. Wala haula wala quwata illa billah. Bicara Dajjal kok sampai seperti itu. Lihat buku itu, buku. Apa itu? Dajjal muncul dari Khurasan itu. Lihat. Di situ intinya yang dia ingin teteskan ke dalam pemikiran kaum muslimin. Adapun masalah Dajjal enggak usah itu di kitab-kitab para ulama begitu banyak. Kenapa kita harus berkiblat dengan kitab yang penuh subhat seperti itu? Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, perintah kepada kita, qulu, ucapkan oleh kalian ketika salat,
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, atau dalam susunan yang lain. Itu nas sharih bahwa akan muncul fitnah masiihid dajjal. Belum lagi hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengkabarkan bahwa dajjal itu muncul lalu mengaku memiliki rububiyah, dia punya gunung dari roti. Katakan langit, manusia ini ketika mau muncul dajjal dilanda kemarau panjang. Bahkan tahun terakhir ketika mau munculnya dajjal, 1 tahun penuh gak ada hujan. Kabar dari hadis, gak ada hujan. Kering kerontang, manusia kehausan, butuh makan. Ya kan? Lah kemudian muncul katakanlah dajjal yang seolah-olah sebagai dewa penolongnya. Apa yang kalian inginkan? Ingin hujan, tunjuk langit, turun hujan. Tanaman-tanaman yang kering kerontang, katakan apa yang kalian buah-buahan, ditunjuk, tumbuh, buah, lebat. Apa enggak begitu dahsyat fitnahnya dajjal ini tadi. Sekarang hari ini, kita lihat, kita katakanlah kemarau 4 bulan, 5 bulan. Ya tak? Harga barang-barang naik dan seterusnya. Seolah-olah orang sudah tidak mempertimbangkan agamanya lagi. Yang penting dapat bisa makan. Kan kejadian begitu banyak. Apalagi ketika diuji dengan ujian yang begitu lama. Lalu manusia itu butuh sekali menanti-nanti pertolongan. Apa ada orang yang menolongnya? Muncul dajjal sebagai penolongnya. Maka banyak sekali manusia yang tertipu, berduyun-duyun mengikuti apa? Masiihid dajjal. Seperti itu fitnahnya. Dia punya neraka, dia punya surga. Karena dia mengaku rububiyah. Siapa yang taat kepada dirinya, dimasukkan ke dalam surganya ini. Siapa yang membangkang, dia lemparkan ke dalam gumalan api yang begitu besar. Tapi kata Nabi SAW, hakikatnya api atau nerakanya itu adalah apa? Jannah, surga. Dan hakikatnya jannahnya itu adalah apa? An-nar. Coba. Kita ini melihat seorang diambil begitu dengan kekuatan dan kekuasaan dia, diambil, direnggut, dilemparkan dalam api karena dia membangkang pada dirinya. Manusia tertipu betul. Apalagi banyak manusia yang hari ini sekedar berkiblat kepada apa? Kenyataan dan hasil. Anak saya lumpuh, kenyataannya cuman dibalut sama anduknya Mbah Yai ini bisa berjalan tanpa memproses apa hubungan anduk dengan kaki yang lumpuh tadi. Enggak. Yang penting anak saya bisa jalan. Itu baru subhat yang minimal. Bagaimana dengan dajjal? Yang ada surga dan nerakanya, tunjuk langit hujan, tumbuh-tumbuhan yang kering ditunjuk berbuah. Jauh lebih dasar dari seperti ini. Karena itu solusi terbaik dari fitnah dajjal yang pertama, mempelajari bagaimana ilmu mengenal Allah. Karena dajjal mengaku punya sifat apa? Rububiyah. Kalau kita kenal Allah, sebagai keterangan Nabi tadi, walaisa rabbuka bi'awar, dan Rabbmu tidak juling. Kemudian tertulis di dahinya dajjal ini kafir. Yaqra'uhu kullu muslim. Setiap muslim yang masih punya iman nanti bisa membaca. Karena itu sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW, ilmu yang datang dari Nabi itu bekal yang tidak mungkin ada duanya bagi kita. Perhatikan seorang yang mujahid yang paling agung adalah seorang yang dibunuh oleh dajjal. Ya, dicontohkan di hadapan para pengikutnya. Ini balasan orang yang membangkang dengan saya. Dibelah, digergaji jadi 2. Orang ini ketika disuruh beriman sama dia mengatakan, saya yakin kamu masih dajjal. Dibelah jadi 2. Dibelah. Pisahkan tubuhnya, sebelah sini, sebelah sini. Terus bertanya kepada para sahabatnya, untuk membuktikan rububiyahnya, kebohongan dia itu, saya akan hidupkan orang ini. Dia sekedar berjalan di tengahnya ini. Hidup lagi sambung. Hidup orang itu. Yang tadi dibelah tadi. Orang mukmin itu, mujahid yang paling agung itu. Bahkan para ulama memimpikan dia lah orangnya. Ingin jadi itu. Orang yang dibelah sama dajjal. Begitu hidup, ditanya lagi. Sekarang kamu sudah merasakan hukumanku. Kamu yakin nggak saya ini Rabbmu? Katakan. Justru ini mengatakan, saya semakin yakin bahwa kamu adalah Masiihid Dajjal sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Coba apa dalilnya orang ini mengetahui itu Dajjal? Apa? Kok dia tahu itu Dajjal? Sebagaimana hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengucapkan masalah Dajjal itu 14 abad yang lalu. Tapi ilmunya bisa diterapkan sepanjang zaman. Jadi dia kenal bahwa kamu itu adalah Masihud Dajjal. Dalilnya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita katakan bahwa ilmu yang datang dari Nabi SAW itu adalah modal yang tidak ada duanya bagi kita. Kan seorang yang mau mengukur kenyataan hari ini dengan sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang mengukur kenyataan hari ini sekedar dengan baca koran, baca majalah, informasi dan seterusnya, maka dia akan menjadi korban fitnah hari ini. Dan korbannya sudah terlalu banyak. Berapa banyak orang yang dulu kakinya kokoh di atas manhajus salaf, karena terseret dengan fikul waqi, memperbanyak untuk memperdalami masalah hari ini dengan baca koran, informasi dan seterusnya, akhirnya terguling kakinya, terjerembab kepada kebid'ahan. Contoh banyak sekali. Jangankan kita yang tidak belajar langsung dari lisan ulama kita, katakanlah. Mereka yang sudah puluhan tahun mengambil ilmu langsung dari lisannya para ulama. Seperti ada seorang 40 tahun berguru kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Setelah Syekh Albani wafat, justru membantah Syekh Albani. Bahkan menuduh Syekh Albani itu murji'ah. Bahkan membela Sayyid Qutb, membela pergerakan-pergerakan yang ada. Terperosok kepada politik hari ini. Fitnah itu tidak mengenal siapapun. Maunya dihempas semuanya. Hanya orang-orang yang mau betul-betul memohon kepada Allah untuk bisa istiqamah di atas sunnah Nabi, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Adapun begitu ada fitnah, kok orang malah berlari kepada fitnah tadi, itu calon korban terempuk bagi fitnah tersebut. Kan itu fahamilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah masalah itu. Baik. Demikian barangkali yang kita bisa bicarakan pertama kali untuk kesempatan hari ini tentang asratus sa'ah, tanda-tanda bangkitnya yaumul kiamah yang kubra, yang besar. Yang pertama munculnya Dajjal, dan itu belum terselesaikan. Insyaallah pembicaraan masalah Dajjal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu sifat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di awal surat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan dengan tiga golongan manusia. Pertama golongan orang-orang yang beriman, kemudian golongan orang kafir yang hanya disebut 2 ayat, kemudian golongan orang munafik yang ada kurang lebih 13 ayat. Dari situ saja menunjukkan bahayanya orang-orang munafik. Kemudian yang dimaksud ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, toh mereka tidak mau beriman. Itu sebagai gambaran kalau hati seseorang sudah penuh dengan kekafiran, sampai kemudian hati itu mati, tidak ada manfaatnya nasihat. Tentu Nabi SAW banyak sekali memperingatkan tentang mautul qalbi. Kadang seorang kalau sakit atau mati sebagian anggota badannya, dia tahu. Tapi mautul qalbi itu tidak dirasakan. Ya, digambarkan Nabi SAW seorang bermaksiat, dititik dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat kembali mengkilap hati ini tadi. Begitu dia bermaksiat terus, hati ini titik hitam begitu banyak. Sampai akhirnya ibarat periuk yang sudah hitam kelam, nggak pernah tersentuh oleh katakanlah air atau alat untuk membersihkannya, tengkurap. Jadi sudah nggak bisa menampung air, sudah warnanya seperti itu. Karena itu dosa, maksiat, penyimpangan kepada syariat itu membuat hati kita ini hitam kelam. Jangankan hati, batu bisa jadi hitam dengan sebab maksiat. Bukan Nabi SAW menghabarkan bahwa Hajarul Aswad itu turun dari surga dalam keadaan putih seperti salju. Tapi akibat dosa Bani Adam itu, batu itu menjadi hitam seperti itu. Sehingga disebut Hajarul Aswad. Nah sekarang kalau ibaratnya batu yang sekeras itu dengan sebab dosa bisa jadi hitam, bagaimana lagi hati kita? Jelas maksudnya perbandingan. Jadi kalau hati kita ini nggak kita segera kontrol, katakanlah kita muhasabah, kita cocokkan dengan sunnah Nabi SAW, kita nasihati, kita terus pokoknya didik. Maka dengan maksiat akhirnya jadi hitam kelam melebihi kerasnya batu. Akhirnya sama. Andar tahum amlam tungdirhum. Lalu ada seorang yang beriman begitu disampaikan nasihat ayat Allah malah cengengesan. Malah begitu. Begitu ada orang bacakan Quran, ta'lim, dia ngobrol di berpaling.
Nah, orang yang semacam itu berpaling, tidak mau menggunakan pendengaran matanya, hatinya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, itu terperosok kepada kufrul i'rad. Dan itu bodoh ada dua macam. Seorang yang bodoh, tapi dia tahu bodohnya, dinasihati, dia menerima nasihat. Dan seorang yang bodoh, tapi dia tidak mengerti kebodohannya, berpaling, tidak mau menggunakan matanya, telinganya, dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semakna dengan ayat andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja. Jadi nasihat itu nggak sampai lewat telinganya. Paham maksudnya? Jadi tengah kepala balik. Ya kalau masuk sini, keluar sini masih mending kan lewat di kepala. Enggak, sampai sini balik lagi ke sana. Enggak sampai berpapasan dengan telinga kirinya. Seperti itu. Itu bahayanya. Ya, karena itu manusia itu sudah bukan manusia lagi ketika tiga alat ini enggak berfungsi. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah yang menciptakan dan menumbuhkan kalian, lalu Allah jadikan untuk kalian apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan apa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am wal hum adall. Berarti manusia ini kalau matanya sudah enggak berfungsi mencerna ayat Allah dalam penglihatannya, telinga enggak pakai mendengar ayat Allah, hatinya enggak dapat memikirkan ayat Allah, dia itu seperti binatang, bahkan lebih jelek. Enggak ada, bukan manusia lagi itu. Nah, kemudian Allah telah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat, yaitu. Jadi kalau hati sudah ditutup oleh Allah, pendengaran sudah ditutup oleh Allah, penglihatan sudah ditutup oleh Allah, nanti di yaumul qiyamah, sekalipun dia melihat, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, Rabbi lima hasartani a'ma, waqad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan aku di yaumul mahsyar dalam keadaan buta, padahal aku di dunia dulu melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, fakadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu melupakannya, maka hari ini pun kamu dilupakan. Jelas itu ya? Nah, masih banyak sekali pertanyaan, jadi waktunya sudah tidak mencukupi, maka saya kira sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.